Ya, oke. Eh, Maaf teman-teman agak lama ya mulainya. Karena ada beberapa sahabat-sahabat yang lain yang mungkin baru mulai sholat ya, khususnya teman-teman yang ada di waktu Indonesia Barat ya. Jadi makanya agak molor 10 menit. Tapi insya Allah akan segera kita mulai. Ya, Alhamdulillah ada 24.000 orang yang hadir pada malam hari ini. Oke, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Waalaikumsalam. jelas ya suara saya? Jelas, jelas, Kang Perdi, jelas. Oke, baik. Alhamdulillah, teman-teman sekalian pada malam hari ini, saya senang sekali ketemu sama orang-orang yang sungguh luar biasa ya, mau menuntut ilmu. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yakni nikmat menuntut ilmu. Yang mungkin ada teman-teman lain sampai hari ini belum bisa ikut, ataupun ada yang sudah daftar mungkin ya, atau bahkan ada teman-teman kita yang di Kalsel mau ikut, gitu kan. Cuman kendala ada masalah banjir gitu ya, kalau di Sulbar, Sulawesi Barat ada gempa bumi gitu kan. Alhamdulillah di Kalimantan Timur dan daerah teman-teman tidak mendapatkan musibah tersebut. Ya, kita doakan semoga Allah mudahkan saudara-saudari kita di sana. Amin. Oke, baik. Selanjutnya salawat serta salam, semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan seluruh umat manusia, Nabi besar Muhammad SAW. Ya baik, teman-teman sekalian. Sekali lagi saya sangat senang berjumpa kawan-kawan sekalian pada malam hari ini. Ya, mungkin ini perjumpaan pertama dan mungkin ada perjumpaan berikut-berikutnya untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Ya ini terkait agenda ke poin desain ya, bukan hanya soal desain. Mungkin banyak yang tahu kalau desain itu di CorelDRAW mungkin gitu ya, atau di uh, Photoshop atau aplikasi-aplikasi yang sangat berat lainnya gitu ya. Tapi ini aplikasinya pasti, saya rasa pasti sudah ada gitu ya di setiap laptop teman-teman. Kalau misalnya pakai laptop dan punya laptop, pasti setiap laptop punya gitu kan. Apalagi mahasiswa ini penting banget nih aplikasi yang ini nih gitu ya. Yakni PowerPoint gitu ya. Bagaimana caranya kita mendesain uh, PowerPoint gitu ya dengan hasil yang sangat baik. Apalagi teman-teman mungkin yang mau seminar gitu ya, berbicara skripsi pasti teman-teman mau seminar pasti nyiapin PPT gitu kan. Atau mau apa namanya sosialisasi dan lain-lain gitu kan pasti harus punya uh, slide PPT yang bagus gitu agar yang melihatnya itu menarik dan sangat-sangat menyukai proses presentasi teman-teman gitu kan. Nah, kemudian uh, perkenalan terlebih dahulu, nama saya Ferdiansyah. Kami dari teman-teman RKP ya, Rumah Kami Peduli, yang mana ini adalah salah satu proyek Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Kami khususnya di kami Kaltim Tara gitu ya, yang mana apa namanya proyek ini diperuntukkan atau ada mungkin yang berdonasi hasilnya nanti untuk teman-teman yang terkena musibah khususnya di banjir Kalimantan Selatan dan gempa bumi di Sulawesi Barat gitu ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mungkin sudah berdonasi pada hari ini atau nanti ada yang mau berdonasi, saya ucapkan terima kasih banyak. Insya Allah 100% donasi yang teman-teman berikan itu akan disalurkan kepada teman-teman yang terkena musibah pada hari ini ya, meskipun tidak seberapa 10.000 20.000, tapi insya Allah akan meringankan teman-teman kita di sana gitu ya. Insya Allah semoga bisa kita manfaatkan agenda ini untuk kebermanfaatan yang lain. Oke baik, tanpa panjang lebar karena udah agak lama ya, dan juga pematerinya juga sudah ada ya, teman-teman sudah lihat ini ada Kak Deddy Nur ya, yang insya Allah akan mengisi kegiatan kita pada malam hari ini terkait pelatihan-pelatihan desain gitu ya. Ya. Mungkin hal-hal lain nanti lebih dalam
mungkin tidak di agenda ini yang saja gitu ya, nanti ada agenda-agenda berikutnya yang mungkin akan berkelanjutan gitu ya. Ya insya Allah mungkin langsung saja saya serahkan kepada trainer kita pada malam hari ini. Mungkin banyak yang sudah kenal beliau ya, malam melintang di regional maupun nasional. Mungkin langsung saja kepada Kak Deddy Nur untuk memberikan sedikit ilmunya kepada kita pada malam hari ini. Silakan. Oke, baik. Ya, syukran Kang Perdi, Insya Allah moderator kita malam hari ini ya. Ya, subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi waliya, wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi nasyira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya jelas ya? Jelas banget. Insyaallah. Ya, teman-teman sekalian ya, selamat datang di desain bareng, donasi bareng ya bersama teman-teman dari Design and Friend ID, kolaborasi dengan Rumah Kami Peduli, yang dimana di sini ada Ferdiansah ya, perwakilan dari Rumah Kami Peduli, dan juga selamat datang untuk seluruh peserta yang sudah bergabung, dan teman-teman yang lain juga insya Allah menyusul. Untuk absensi kemarin ada terupdate-nya, ada dari luar Kalimantan Timur ya, ada yang dari Jakarta, Masya Allah ya, ini jauh-jauh semua nih. Ini bukan cuma dari Kalimantan, bukan cuma dari Samarinda atau Balikpapan dan daerah lainnya di Kalimantan Timur. Ya, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain ya, kita coba mulai saja ya. Baik, insya Allah ya dari malam hari ini ya kita akan melaksanakan webinar. Jadi saya akan cuma menyampaikan ya, kita akan membedah terkait PowerPoint itu sendiri ya. Jadi teman-teman juga bisa untuk mengikuti, namun lebih bagusnya kita nggak pelatihan secara langsung ya, membuat satu desain atau konten ya, namun nantinya akan ada next di kelas lain yang akan membuat satu konten. Namun hari ini, malam hari ini ya, saya akan membagikan teknik-teknik apa aja yang ada di PowerPoint, yang ini pasti dimiliki oleh aplikasi-aplikasi pada umumnya yang desain grafis ya, seperti CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan lain-lain, Photoshop bahkan. Oke. Bentar ya. Ini saya share screen, udah kelihatan belum? Belum. Belum ya? Udah kelihatan? Ya, Mas. Kelihatan ya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, baik teman-teman sekalian ya, pada malam hari ini ya kita coba niatkan, kita luruskan niat bareng ya. Karena apa? Karena malam hari ini ya agenda pelatihan ini sengaja kita buat ya, kita rancang, kita planningkan untuk sama-sama membantu saudara-saudara dan teman-teman kita yang tertimpa musibah, khususnya yang ada di Kalimantan Selatan dan teman-teman dari Sulawesi Barat. Oke, insya Allah malam hari ini ya saya akan membagikan terkait desain ya, konten desain yang menggunakan PowerPoint. Kita nantinya akan ada bagi ya, pertama materi, insya Allah kita coba maksimalkan sekitar kurang lebih 1 jam. Nanti akan ada tanya jawab dan sekaligus diskusi dan sekaligus pengumuman ya terkait pembagian bonus dan sertifikat. Oke, kita next. Oke, sebelum kita mulai ya, minta tolong perhatiannya kepada seluruh peserta. Yang pertama kita coba suaranya dinonaktifkan semua, ya, di mute semua. Terus usahakan bisa ini ya, aktif ya di kolom chat Zoom meeting kita. Dan juga kalau berkenan lagi bisa menyalakan videonya, ya, mengaktifkan videonya.
Oke, jadi teman-teman nantinya kalau memang ada yang ditanyakan, nanti kita akan buka sesi pertanyaan ya setelah dari selesai materi. Nanti teman-teman bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Oke, sampai sejauh ini paham ya? Oke, ini rule kita ya. Oke. Ya, next kita sama-sama ya pahami tadi di awal ya kita dibuka dengan banyaknya berita yang menyampaikan bahwasanya kondisi ya di Indonesia sekarang tidak baik-baik saja, maka kita sama-sama berdoa ya. Sebelum kita mengawali juga kelas kita pada malam hari ini, kita doakan juga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Ya, kita doakan, berdoa dimulai. Oh, bukan maksudnya ada itu buat namanya aja. Sama penerimanya. Buat dia sebab. Amin. Ya, berdoa selesai. Oke, semoga doa-doa teman-teman dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, lanjut ya. Ada kata pepatah, tak kenal maka kenalan. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Dedi Nur ya. Saya sekarang lebih mainnya di content creator ya. Pengalaman ya insya Allah kemarin udah mengikuti desain grafis tersertifikasi oleh LSK ya, lembaga sertifikasi, dan juga founder dari Design and Print ID ya, yang mana Design and Print ini suatu platform di Instagram yang coba kita bergerak di bagian berbagi informasi terkait desain, dan juga kita menerima jasa percetakan dan membuat desain. Dan juga sekarang bekerjanya lebih banyak di aktivitasnya di yayasan ya di Lalu Samarinda di bidang publishing and advertising ya, atau periklanan. Nah, jadi teman-teman kalau ingin yang belajar ngaji ya dan segala macam, ingin nyantri, bisa tuh ya ke yayasan di Lalu Samarinda. Oke. Sedikit ya perkenalan. Oke, bisa silaturahim sedikit ya di Design and Print ID ya. Nanti teman-teman bisa kita bisa kolaborasi atau apa ya, kalau teman-teman ada satu platform juga yang bergerak di desain grafis, bisa kita kolaborasi ya. Salah satunya nih tadi acara ini kita kolaborasi bersama teman-teman Rumah Kami Peduli. Oke, sebelum kita lanjut ya terkait penyampaian konten malam hari ini, nah ini saya ingin mengajak teman-teman untuk interaktif nih. Di sini ada dua tokoh ya, dua gambar, dua seseorang yang mana ini adalah tokoh pertama kali ya yang high-nya lah ya, yang menguasai PowerPoint gitu ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ini siapa dan ini siapa? Yang sebelah kiri Bill Gates, yang sebelah kanan Steve Jobs. Oh ya, Allah ya. Betul nggak? Oke, kita lihat. Wih, keren. Ya, jadi ini Bill Gates ya yang menemukan Microsoft. Jadi kalau tanpa dia nih kayaknya kita nggak bisa gunakan ya aplikasi PowerPoint ataupun Word, Excel dan segala macam. Nah, kalau yang di samping ini Steve Jobs ini dia yang menemukan Apple gitu. Jadi ini tokoh-tokoh yang luar biasa ya. Siapa tahu di sini teman-teman yang hadir di sini bisa menjadi tokoh juga ya, membuat aplikasi ataupun semacam startup dan segala macam ya. Oke. Nah, ini pertanyaan sering ditanyakan entah itu ke saya ya. Baru-baru ini saja ya saya untuk mencoba mendalami terkait PowerPoint gitu setelah mengikuti dari beberapa kelas ya, yang salah satunya kalau teman-teman sering di Instagram ya ada namanya bengkel slide, terus ada juga yang namanya itu melukis slide ya. Nah, itu. Jadi sering ditanyakan terkait kenapa harus PowerPoint? Kenapa bukan Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW dan sebagainya ya? Kenapa? Ya, jadi kalau ketika ditanya seperti ini ya biasanya ada 3 jawaban ya yang sering saya sampaikan. Yang terkait pertama adalah aplikasi PowerPoint ini kenapa harus PowerPoint? Karena aplikasi ini aplikasi yang sangat umum ya. Jadi semua laptop ya yang berbasis Windows ya ataupun Linux dan segala macam itu mempunyai namanya Microsoft Office ya atau Microsoft gitu ya. Dan entah itu WordPress ya, terus ada juga
WPS dan segala macam ya. Nah, jadi aplikasi ini umum gitu dan semua orang pasti punya gitu. Setiap beli laptop pasti ada ya, nggak mungkin nggak ada gitu. Ya salah satunya ini. Alasan yang kedua, kenapa harus PowerPoint? Karena PowerPoint itu sangat powerful ya. Jadi semenjak ini ya ada terbitnya PowerPoint yang versi terbaru setelah versi 2010 ke atas itu udah luar biasa ya. Yang ada tools-tools yang ada di PowerPoint. Nah, terus yang terakhir, nah ini PowerPoint itu selalu update. Nah, ini mungkin sama saja dengan aplikasi desain grafis lainnya seperti Corel ya, Adobe dan segala macam ya. Tapi PowerPoint ini juga selalu update, nggak pernah ketinggalan ya. Kalau di awal mungkin teman-teman bisa tuliskan tuh di awal pertama mengenal dengan Microsoft PowerPoint itu kapan ya? Tuliskan di chat, bisa entah itu waktu SD ya, waktu SMP gitu ya. Kalau saya itu waktu SMP gitu ya. Di waktu SMP itu sudah mengenal namanya PowerPoint. Oke, walaupun belum mahir ya. Oke, kita next. Nah, ini ya teman-teman, biasanya PowerPoint digunakan untuk apa nih? Boleh teman-teman interaktif ya di kolom chat, sampaikan PowerPoint teman-teman tuh digunakan untuk apa? Ada yang ingin menyampaikan? Silakan. Oke, presentasi. Bentar ya. Woi, banyak presentasi semua kayaknya. Buat seminar skripsi. game slideshow. Woi, keren, keren. Nggak ada yang buat skripsi PowerPoint, nggak? Oke, sip, sip. Mantap, mantap. Ya, jadi teman-teman, ya pada umumnya memang PowerPoint ini digunakan untuk presentasi, ya. Namun, ya di luar daripada hal itu, ya PowerPoint ini juga bisa digunakan untuk desain. Oke, kita coba next slide selanjutnya. Oke, masuk kepada obrolan kita malam hari ini, ya. Jadi ada 3. Yang pertama adalah inspirasi, ide dari desain itu sendiri. Yang kedua adalah teknik ajaib PowerPoint. Nanti kita akan kupas tuntas terkait apa aja yang ada di PowerPoint. Dan yang terakhir dalam dunia desain grafis itu ada namanya lisensi aset grafis. Jadi yang terakhir ini saya coba menyuarakan ya, mensosialisasikan kepada seluruh teman-teman para desainer untuk hati-hati ya nantinya ketika dalam suatu pembuatan konten desain, entah itu bentuknya spanduk ya, flyer yang diupload di media sosial dan segala macam. Oke teman-teman, kita coba bahas satu-satu terkait obrolan kita malam hari ini. Yang pertama adalah inspirasi ide desain. Nah, ini yang paling penting gitu. Di awal kita harus mencari tahu apa sih yang ingin kita buat ya. Inspirasi itu datangnya dari sebuah ide ya. Pastinya kita memikirkan sesuatu enggak ujuk-ujuk langsung buat gitu. Buat poster langsung kita harus cari ide gitu ya. Kalau seorang desainer ya seperti itu gitu ya. Kita harus cari ide ya, cari referensi dan segala macam. Nah, saya ibaratkan inspirasi atau ide desain itu seperti ini ya. Ini ada sebuah lingkaran ya. Nah, lingkaran ini ya anggaplah tempat tinggal kita ya. Tinggal kita. Jadi di situ lingkungan rumah kita lah ya, kita anggap ya. Di situ ada hidup seseorang ya, anak ya atau ya dewasa, anak lah ya, anak-anak gitu. Yang bernama si Budi gitu ya. Nah, jadi Budi ini ya hidup di satu lingkaran ini ya. Ini lingkungan rumah dia ya. Anggap ini lingkaran ini kecamatan ya, kita anggap gitu ya. Lingkup kecamatan, nggak usah terlalu luas gitu. Nah, jadi hidup seorang Budi. Kok kenapa Budi, Kak? Kenapa nggak yang lain? Ya nggak apa-apa ya, ini contoh aja. Oke. Nah, jadi si Budi ini ya hidup di lingkungan ini ya atau suatu kecamatan itu, dia ini adalah seorang penjual gorengan. Ya, dia penjual gorengan. Nah, dia
taunya ya dia menjual gorengan itu ada tahu gitu ya, tahu goreng gitu. Nah, secara dia di lingkaran ini saja dia hidup ya, nggak pernah keluar gitu ya. Ini lingkungannya ya, di lingkaran ini nggak pernah keluar dari lingkaran ini ya, nggak pernah keluar dari kecamatan, dia cuma di sini berada, hidup di sini ya, jualan tahu saja gitu ya. Nah, secara tidak langsung muncullah suatu persepsi ya, bahwasanya ketika dia cuma berada di lingkaran ini saja gitu ya, dia ini seorang Budi jualan tahu goreng aja ya, maka muncullah satu persepsi yang di mana dia cuma tahunya itu tahu sama dengan gorengan dan gorengan itu sama dengan tahu gitu. Sampai sejauh ini paham nggak maksudnya? Oke, jadi ini Budi itu ya berada di satu lingkaran tadi, dia nggak pernah keluar gitu ya. Dan Budi ini adalah seorang penjual gorengan dan dia cuma jual gorengan tahu gitu. Dan sama dia berotak-atik di situ saja ya, nggak pernah keluar dari lingkaran itu, dia muncul persepsinya itu tahu itu ya gorengan gitu. Dan gorengan itu adalah tahu. Nah, jadi kenapa hal itu muncul ya? Karena dia nggak pernah keluar gitu, nggak pernah melihat di luar lingkarannya gitu ya, di luar dari apa yang hari ini dia lakukan gitu ya. Nah, jadi contoh hal tersebut pernah ada yang nanya ke saya ya di kampus, ketika di kampus, Kak, gimana sih cara buat desain gitu ya yang bagus gitu ya, yang menarik, yang bisa tersampaikan informasinya ke orang lain. Nah, ketika itu saya tanya balik gitu ya, tanya balik, emang sebelum kamu desain ngapain gitu? Ya seperti biasa gitu, lihat di Instagram ya, langsung desain gitu. Ya berarti itu cuma di lingkaran itu saja gitu. Yang taunya ya seperti ini persepsinya. Tahu sama dengan gorengan, gorengan sama dengan tahu. Nggak pernah melihat dari luar hal yang lain gitu ya, selain Instagram. Ya banyak di luar sana ya situs-situs yang menyajikan ide ya terus apa referensi gitu terkait dunia desain gitu ya. Nah, padahal ya di luar sana ya selain di lingkarannya ini, selain dia tahunya cuma tahu itu gorengan, gorengan itu adalah tahu, ternyata gorengan itu ada cireng ya, ada tempe gitu ya, ada bakwan, ada pisang gitu. Nah, jadi teman-teman ya ketika teman-teman mau mendesain satu konten, jangan cuma melihat ya apa yang ada sekarang gitu. Karena perkembangan zaman tren ya. Tren sekarang berbeda-beda gitu ya, semakin luas. Nah, berikut pun desain gitu ya, teman-teman. Enggak menolak ke kalau tahun-tahun sebelumnya ya mungkin kalau yang sekarang ya 2020 kemarin itu terkait microblog gitu ya. Microblog itu sering kita lihat di Instagram. Padahal di ada beberapa artikel ya yang saya baca terkait microblog itu ternyata di luar Indonesia negara barat ya itu sudah ada sejak di 2 tahun sebelum kita gitu di 2018 itu sudah ada gitu. Nah kita tuh baru trennya itu di 2020 gitu di Indonesia. Nah ini ya jadi teman-teman kita harus keluar dari lingkaran yang sekarang. Jadi banyak di luar sana selain gorengan itu adalah tahu, tahu itu ada gorengan. Oke, nah ini beberapa contoh ya platform yang nah ini saya coba tanya kepada teman-teman yang ini ya apa saham juga gorengan. Oke, jadi teman-teman berapa banyak ya mungkin di sini yang ada hadir ada sekitar 30 orang ya. Berapa banyak teman-teman di sini yang mengunjungi namanya situs Pinterest ketika mau mendesain? Boleh di kolom chat. Saya Oke, banyak ya. Ternyata pengguna situs ini ya, Pinterest ya. Jadi saya juga sering ya mengunjungi situs ini, coba lihat-lihat di situs Pinterest ya, terkait desain, tren, dan segala macam. Nah, terus selanjutnya ada ternyata Pinterest ada juga namanya ini. Ayo, siapa yang paling sering ke sini?
ketika membuat desain. Wah, sampai nggak pernah mungkin ya. Aduh, nggak tahu juga aku. Oke. Dan yang selanjutnya itu ternyata ada juga namanya dribble. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kalau yang ingin lebih serius lagi ya, ini ada situs yang dimana di sini menyajikan terkait yang memang desain UX itu ada di sini ya, dribble gitu. Oke, teman-teman, itu terkait mencari inspirasi atau ide desain. Jadi teman-teman usahakan coba keluar dari zona teman-teman sekarang gitu ya. Kalau ingin teman-teman berkembang, dan juga banyak orang-orang berkata seperti ini gitu. Kak, saya nggak bisa desain. Ya, nggak bisa desain. Terus saya punya laptop, tapi laptopnya itu laptop apa namanya? Laptop yang RAM-nya rendah gitu ya, speknya rendah gitu ya. Kalau di kampus kemarin sering diledekin tuh. Laptopnya seperti itu. Ya, laptop kentang. Nggak kuat, Kak, untuk install CorelDRAW, install Photoshop gitu ya. Ya, ternyata teman-teman cuma berada di lingkungan itu gitu ya. Teman-teman cuma berada di lingkungan yang mainnya di CorelDRAW. Ternyata di luar sana banyak yang desain menggunakan selain aplikasi CorelDRAW yang bagus lagi ya daripada aplikasi CorelDRAW gitu ya. Oke, ternyata gunakan PowerPoint juga bisa. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nah, ide selanjutnya adalah di sini. Ya, ini sedikit. Jadi teman-teman, entah itu kenapa ya, ketika masuk di toilet ya, kita pasti ada punya ide segala macam lah ya. Tapi jangan lama-lama masuk sini ya. Sedikit bercanda ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Oke, yang kedua, selain inspirasi dan ide desain ya, kita juga, nah ini masuk kepada inti dari pembahasan obrolan malam hari ini, yaitu teknik Agile 4 Nah, kita akan bedah ya terkait obrolan kita malam hari ini yang di intinya ya. Kalau ada kue yang sejenis apa ya, onde-onde, nah ini kita tadi baru bahas di luarnya tuh ya, ada wijen-wijennya gitu ya. Nah, ini sudah masuk di intinya gitu ya. Entah itu intinya dari kelapa, dari gula gitu ya. Pastinya menarik. Oke, teman-teman, kita next. Nah, yang pertama, nah siapa di sini yang sering gunakan teknik duplikat atau yang kita kenal namanya copy paste? Ya, jadi copy paste ya. Ada nggak di sini ya? Ada ya, pasti ya. Jadi dari internet copy paste ya. Yang sering buat tugas-tugas makalah ya dan segala macam. Oke, tapi di luar dari obrolan itu ya, kita coba bahas terkait di Microsoft terkait PowerPoint ya, ternyata ada namanya teknik duplikat gitu ya. Nah, kita cuma ketahuinya duplikat itu copy paste Kak gitu ya. Nah, kita coba ini teman-teman ya, kita cuma mendemokan ya. Jadi kalau teman-teman ingin sekaligus mengikuti, kalau saya saranin boleh ya, tapi lebih baiknya teman-teman coba perhatikan saja pada malam hari ini. Insya Allah nanti di luar dari kelas malam hari ini ya, kita akan ada kelas lain yang khusus untuk pembuatan suatu konten. Tapi nanti ini rekaman webinar pada malam hari ini akan ada rekamannya, dan rekamannya ini akan dibagikan kepada teman-teman sekalian. Jadi teman-teman bisa pelajari juga. Nah, jadi teknik duplikat ya yang pertama. Nah, jadi ketika kita dengar duplikat itu kita taunya copy paste ya. Nah, siapa yang sering di sini seperti ini ya? Contoh, ini ada shape, ada lingkaran. Jadi saya buat lingkaran di sini. Nah, taunya minta tolong dong, Dedi, tolong diduplikatkan nih yang lingkaran ini, jadikan 2 gitu ya. Nah, taunya seperti ini. Ctrl C atau klik kanan, copy, baru klik kanan, mana nih pastenya? Ada nggak paste? Oh, ini ada. Nah, paste gitu ya. Ctrl C, Ctrl V. Namun, ya,
kalau di aplikasi desain di luar dari PowerPoint, ya CorelDRAW, Photoshop dan segala macam, itu ada namanya teknik duplikat. Nah, itu juga berlaku di PowerPoint ternyata. Nah, teman-teman, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Teman-teman nih ada satu lingkaran, ya. Teman-teman ingin duplikat lingkaran ini menjadi 3. Nah, jadi 3. Caranya gimana? Supaya cepat duplikat satu-satu, Ctrl C, Ctrl V gitu ya. Nah, namun tinggal satu klik saja. Caranya teman-teman tinggal klik lingkaran ini, ya. Teman-teman klik Ctrl D. Ya, ingat Ctrl D. Nah, ini muncul satu ya kembarannya. Ya, teman-teman tinggal arahkan. Nah, ini kelebihan poin teman-teman sekalian ya. Ketika teman-teman geser objek ini ya, itu secara otomatis simetris ya. Jadi ada garis merah. Nah, itu pertanda teman-teman berada di posisi yang segaris ya. Jadi lurus gitu. Nah, misalnya saya taruh di sini. Nah, ketika tadi sudah di Ctrl D, tinggal teman-teman atur posisinya, mau ditaruh di mana. Baru kalau teman-teman ingin tambah lagi, copy lagi satu, karena tadi mintanya 3, jadi teman-teman tinggal klik Ctrl D lagi. Secara otomatis dia akan berada di sebelah sini. Menarik tidak? Ya, jadi teman-teman nggak susah-susah lagi, duplikat itu Ctrl C, teman-teman arahkan satu-satu ya ke sini gitu ya. Baru Ctrl C lagi, tuh. Teman-teman ratakan lagi enggak gitu ya. Tapi kalau sekarang di Microsoft PowerPoint teman-teman bisa duplikat sejajar seperti ini. Ya. Saya coba ulang sekali lagi. Jadi ini teman-teman klik ya objeknya, teman-teman Ctrl D ya. Ingat Ctrl D, jangan Ctrl C. Ctrl D. Nah, ini jadi 2 ya. Nah, teman-teman pindahkan objek ini sesuka teman-teman ya, maunya ditaruh di atas sini kah ya boleh, atau di sini boleh ya. Nah, kalau sudah teman-teman tepat sudah untuk menaruhnya sesuai tempatnya, teman-teman tinggal kalau ingin menambahkan lagi objeknya tinggal teman-teman Ctrl D. Ctrl D, Ctrl D. Nah, ini sejajar. Itu namanya teknik duplikat. Jadi di PowerPoint itu ada ternyata. Nggak cuma di CorelDRAW. Oke. Nah, sekarang kita next ya. Yang kedua, ada yang tahu nggak ini? iDropper. Coba yang tahu, sampaikan di kolom chat dong. Yang suka main CorelDRAW. Ngedeteksi warna. Woi, keren. Oke, ya jadi yang bagi yang ingin bertanya nanti sampaikan aja di kolom chat seperti yang di awal tadi ya, nanti di akhir akan ada tanya jawab ya. Nanti saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Terus buat ambil sampel warna. Woi, keren Kang Pauji ya. Oke, ya jadi teman-teman udah paham nih ya, iDropper. Ternyata iDropper itu bukan cuma ada di Corel saja ya, atau di Adobe Illustrator, Photoshop gitu. Ternyata di PowerPoint ada gitu ya. Jadi nggak kalah. Oke, jadi iDropper tool ini ya, teman-teman ke sini ya. Nah, ini ada 2 logo. Saya buat satu lingkaran lagi, 2 lingkaran ya saya buat ya. Satu di sini dan satu di sini. Oke. Nah, jadi teman-teman, ternyata ada namanya teknik iDropper. Ya, jadi kalau teman-teman ingin ngambil warna ya di salah satu gambar, teman-teman bisa ya. Jadi memindahkan warna Google Meet sama Zoom ini di 2 lingkaran ini. Yang pertama, kita akan mewarnai lingkaran yang ini dengan warna Google Meet. Caranya gimana, Kak? Ya, caranya teman-teman arahkan kursornya ke atas. Ada pilihan di sini ya, di menu Shape Format. Nah, di sini ada Shape Fill ya. Nah, ini fill warna secara keseluruhan ya di satu objeknya. Nah, di sini di mana namanya iDropper? Ternyata di sini ada namanya iDropper. Nah, jadi ketika diklik iDropper, itu secara otomatis dia akan melacak warna atau mendeteksi warna yang
akan diambilnya. Nah, contohnya ini. Ketika teman-teman arahkan ke logo Google Meet, itu secara otomatis muncul warnanya, dan teman-teman klik saja. Nah, ini berubah ya. Wow, sakti. Oke, sekarang lakukan hal yang sama ya. Jadi teman-teman, saya ulang kembali lagi. Yang pertama adalah klik dulu ikonnya atau objek yang ingin kita warnai dengan eyedropper tool. Lingkaran ini kita klik, baru arahkan kursor kita di bagian menu Shape Format ya. Nah, di sini ada muncul Shape Fill di atas dari Shape Outline ya. Nah, jadi teman-teman klik Shape Fill-nya, baru arahkan namanya eyedropper. Nah, baru arahkan lagi eyedropper-nya ke gambar yang ingin kita ambil warnanya. Nah, seperti ini. Keren nggak? Ini baru keluar intinya. Oke. Sip. Maaf Mas, di PowerPoint 2007 Peter itu juga belum ada. Oke. Nanti saranin ya segera update ya. Karena insya Allah ya PowerPoint Microsoft ini juga ada yang gratis ya. Khususnya teman-teman bisa lewat akses lewat internet gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini ada gambar. Bagaimana supaya gambar ini lebih menarik ya. Kira-kira menurut teman-teman nih di sini ada teks nih. Nah, ini menurut teman-teman diapain nih teksnya nih? Biar bagus kelihatannya gambarnya. Kalau kayak gini kan orang mungkin ya melihatnya cuma burung aja gitu. Ada saran nggak dari teman-teman? Dikasih warna Kak? Oke. Kira-kira menurut teman-teman warna yang bagus untuk teks ini sesuai dengan kombinasi gambar ini pakai teknik apa nih bagusnya? Oh, oke, mantap. Pakai teknik apa? Anida. Hilya. Kita sekaligus review. Oke, mantap ya teman-teman ya. Jadi teman-teman udah menguasai nih ya. Nah, jadi kita coba aplikasikan ya namanya teknik eyedropper tool ke satu gambar. Nah, jadi kita ambil tadi kan itu cuma logo ya. Nah, dan ini cuma bentuk lingkaran. Sekarang ini teks gitu. Bisa nggak Kak gitu ya? Eyedropper tool kita gunakan di teks. Bisa ya ternyata. Teman-teman klik dulu teksnya ya. Usahakan di teksnya diklik atau entah di Ctrl A ya, di bagian teks kita seleksi semuanya, baru teman-teman arahkan kursornya di bagian font color ya. Nah, jadi teman-teman di sini ada font color ya, teman-teman tinggal klik di bagian sini muncul pilihannya, ada namanya eyedropper. Nah, jadi teman-teman arahkan. Misalnya saya ambil warnanya di bagian mana ya? Biru deh ya, bagusnya ya. Nah, sini. Nah, seperti ini. Dan terus yang bagian bawahnya juga teman-teman bisa gunakan eyedropper ya. Teman-teman seleksi semuanya, teman-teman arahkan kursornya ke bagian font color. Nah, pilih eyedropper. Baru teman-teman pilih misalnya warnanya warna ini. Kan ini kan warnanya biru sama kayak kemasan lah ya, gold. Nah, seperti ini. Kenapa nggak hitam, Kak? Boleh ya, teman-teman bisa hitam ya. Tapi usahakan kombinasikan warnanya dengan gambar yang teman-teman punya. Nah, kalau seperti kan lebih ngejreng ya, lebih bagus, lebih terbaca gitu ya. Ternyata ini namanya burung kingfisher ya, burung yang sudah langka dan dilindungi. Ya, kalau teman-teman punya burung ini segera ya diamankan. Oke, teman-teman kita lanjut. Tadi ada dua teknik ya. Yang pertama adalah duplikat, yang kedua adalah eyedropper. Oke, kita lanjut ke teknik yang ketiga. Nah, ini udah masuk kepada inti-intinya lagi ya, inti di dalam inti. Oke, ada yang tahu nggak nih merk shape? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu komen di kolom chat. Jadi teknik ini yang membuat saya mau hijrah gitu ya, hijrah dari aplikasi yang awalnya susah untuk buat microblog ya di CorelDRAW ya, saya hijrah ke PowerPoint gitu ya untuk buat microblog.
gabungin SAP. Oh, keren. Oke, teman-teman kita akan bedah merek SAP ini ya, apa itu. Oke, nah jadi merek SAP ini cuma ada berlaku di Microsoft yang di atas versi 2010 ya. 2013 ya ke atas ya. Jadi kalau teman-teman yang nggak punya ya harap bersabar. Nanti caranya bisa teman-teman install ya, install aplikasi Microsoft karena aplikasi Microsoft ini lebih ringan dibanding dengan aplikasi desain pada yang desain yang lain gitu ya. Oke, Microsoft ini ada beberapa pilihan ya teman-teman. Ada union, combine, fragment, intersect, dan subtract ya. Itulah ya bahasanya. Kurang lebih. Jadi teman-teman, di mana sih berada yang muncul ini Microsoft ini? Jadi Microsoft ini hanya aktif jika minimal ada 2 objek terpilih. Jadi ini teman-teman ada 2 lingkaran ya. Nah, 2 lingkaran itu kalau diaktifkan maka muncullah pilihan-pilihan ini. Union, combine, ya, dan lain-lain. Nah, jadi ada 5 item ini ya dari Microsoft ini sendiri. Nah, jadi kalau teman-teman menggunakan teknik ini, insya Allah ini sudah tahap kalau seorang desainer tuh udah bagus lah ya, udah bisa bikin flyer ya, bikin undangan, bikin publikasi ya, entah itu seminar ya dan lain-lain. Udah keren dah. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu adalah union. Nah, union ini untuk menggabungkan minimal 2 buah objek atau shape menjadi sebuah bentuk baru yang unik. Oke, kita coba aplikasikan. Nah, di sini saya punya 2 objek ya. 2 objek lingkaran. Jadi ada lingkaran biru sama lingkaran hitam. Nah, jadi coba saya aktifkan 2 ini ya. Caranya gimana? Caranya teman-teman klik satu lingkaran, satu objek ini, baru teman-teman tahan tombol shift, klik yang lingkaran yang kedua. Oke? Nah, jadi kalau udah diklik seperti ini, dia otomatis terseleksi ya. Kedua-duanya aktif. Maka muncullah namanya Microsoft tadi ya. Nah, teman-teman gimana cara ngelihatnya? Gitu caranya arahkan kursornya ke save format yang di menu atas tadi. Oke. Jadi arahkan kursornya lagi di bagian sini. Nah, di sini ada muncul Microsoft-nya tadi ya. Nah, jadi kalau teman-teman klik di sini ada beberapa pilihan item yang sama seperti di penjelasan tadi. Yang pertama adalah union. Nah, kalau union ini ketika kita klik dia akan menjadi satu. Jadi kalau kita klik objek yang pertama warna biru ya, kita klik lagi objek yang tadi warna hitam, maka kalau kita klik union, dia akan menjadi warna biru. Gitu ya. Nah, ini yang pertama. Oke, coba yang cara kedua. Kita coba deketin. Nah, ini ya. Objek biru kita deketin dengan objek hitam. Kita klik objek birunya sambil tahan tombol shift-nya, jangan dilepas tombol shift-nya, baru klik tombol objek hitamnya. Nah, jadi teman-teman klik lagi save formatnya, ya, aktifkan, baru arahkan kursornya ke Microsoft-nya, baru teman-teman klik union. Nah, secara otomatis dia akan bergabung, ya. Nah, ini uniknya ya. Jadi union ini menggabungkan 2 objek, ya. Oke. Kalau 3 objek gimana, Kak? 3 objek juga bisa digabungin, ya. Coba kita copy lagi ya, 1. Nah, contohnya seperti ini. Jadi klik lagi objeknya ini sambil tahan tombol shift, klik objek kedua, klik objek ketiga. Baru teman-teman klik save format, baru arahkan kursornya ke Microsoft-nya, baru klik union. Nah, ini ya. Dia akan bergabung. Oke, di sini ada di kolom chat, kalau shape-nya beda bisa nggak, Kak? Oke, bisa ya. Jadi kayak lingkaran sama segitiga. Oke, contohnya. Nggak apa-apa ya, kita berikan contoh lagi. 1. Nah, ini ada lingkaran. Baru teman-teman pilih, apa ya bagusnya ya, segitiga. Oke, nah seperti ini. Contoh ya. Teman-teman juga bisa putar, ya seperti ini. Nah, saya akan
menggabungkan ya ini dan objek yang ini. Dia akan berubah jadi apa? Kita klik save lagi, make save, baru union. Wah, ini berubah seperti kunci ikan. Oh, nah kalau diputar seperti ini seperti locker ya, kunci ya, ya bisa. Nah jadi teman-teman, teknik make-up ini sering digunakan untuk buat logo, ya, buat desain flat itu sering, gitu ya. Jadi teman-teman bisa berinspirasi, ya, berkreasi ya, maunya seperti apa bentuknya, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini namanya union. Oke, ini bisa kita kasih warna biar menarik, mau warna apa ya, bisa. Oke, kita lanjut ke teknik yang kedua. Nah, di sini ada yang namanya combine. Nah, combine ini apa sih bedanya sama union gitu ya? Combine ini akan menghapus area yang beririsan di antara dua buah shape atau dua buah objek. Oke, kita langsung praktek aja ya, biar nggak bingung. Karena dia pakai bahasa Inggris, saya juga bingung. Oke, teman-teman, ini ada dua objek lagi ya. Nah, ini saya rapetin nih, deketin ya. Oke, kita deketin ya objek biru ini sama objek hitam. Oke, kita coba seleksi lagi ya. Ingat teman-teman, kita klik satu objek, baru kita tahan tombol shift, baru kita klik objek yang kedua. Baru klik save format ya, muncul mixer-nya, baru klik lagi, pilih namanya combine. Nah, dia akan memotong bagian lingkaran di tengahnya. Seperti ini. Keren nggak? Oke. Ya, jadi teman-teman bisa berkreasi ya. Mau yang bentuknya seperti apa, ya bisa gitu ya. Entah mau bentuk bintang ya di tengahnya ya. Ini seperti ini ya contoh ya. Jadi teman-teman ada sebuah lingkaran, ini saya hapus saja ya. Kita coba satu biar lebih bagus ya, lebih menarik. Coba ini ada lingkaran bulat, saya ambil ini. Oh ya, cara buat lingkaran supaya ini presisi ya, atau lingkarannya bentuknya sempurna, teman-teman coba ikutin ya, perhatikan. Saya pilih misalnya lingkaran ini, bulatan ini ya, yang oval. Nah, baru teman-teman jangan langsung tarik seperti ini. Kalau tarik seperti ini bisa dia nggak presisi ya, bisa lonjong gitu ya, bisa ya menyamping seperti ini gitu ya. Nah, supaya dia bulatnya sempurna ya, teman-teman sambil tahan tombol save ya, save tool. Save tool lagi, shift, tombol shift ya, sorry. Nah, seperti ini ya. Nggak apa-apa ya, yang PowerPoint di bawah 2010 nyimak. Nggak apa-apa ya, sabar ya Kak ya. Nanti kalau teman-teman setelah ini bisa tuh minta instalannya ya ke teman-teman yang lain, pasti banyak punya aplikasi Microsoft-nya. Nah, ini ada bintang ya. Saya taruh bintang ini di tengah sini ya. Di tengah lingkaran ini. Saya akan coba menggunakan combine. Seperti apa jadinya? Oke, kita klik bintangnya sambil tahan tombol shift. Klik lagi yang bulatan di belakangnya. Save format, baru make save-nya, baru kita combine. Wow, keren ya. Ini kayak mengingatkan ini nih, film-film apa yang suka ditonton, The Avengers ya. Captain America. Oke, jadi teman-teman bisa buat logo atau semenarik mungkin menggunakan teknik make-up ini ya. Oke, jadi kita lanjut lagi. Yang ketiga, ada namanya fragment ya. Jadi fragment ini penjelasannya memecah semua area yang beririsan menjadi objek individu yang terpisah-pisah. Oke, apa itu fragment? Ya, kita coba praktekin langsung deh ya, biar nggak pusing. Oke, ini ada 3 objek ya. Kita coba 2 objek aja dulu. Objek lingkaran ini, nggak usah korel. Oke Kak, siap. Klik lingkaran yang di sini, tahan tombol shift-nya, klik tombol lingkaran hitamnya, baru kembali lagi ke save format, make save, kita klik namanya fragment. Apa itu jadinya? Kok Kak nggak ada berubah apa-apa Kak? Enggak, ya di sini berubah. Coba teman-teman kita geser. Wow, jadi bulan sabit. Kita geser. Wah, keren nggak?
Ini namanya efek gunakan item fragment ya. Kita coba praktekin dengan icon lainnya. Oke, jadi di sini ada 2 lingkaran. Oke. Sekarang saya gunakan 1 lingkaran lagi menggunakan segitiga. Saya taruh di sini ya. Ini kakak mau buat apa nih? Lihat aja hasilnya gimana. Oke, saya klik ini, klik yang kedua, klik yang ketiga. Saya accept, baru saya klik fragment. Saya buat apa ya? Saya hapus yang ini. Saya hapus yang ini. Saya hapus yang ini. Oh, ini ternyata tertinggal ya. Oh, enggak. Yang ini dihapus. Oke, ternyata bisa jadi apa ya? Bisa jadi apa nih? Ya, bisa jadi tameng. Oke, teman-teman bisa berkreasi lah ya. Oke, nah jadi ini fragment ya. Layang-layang. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman bisa berkreasi lah ya. Sesuka teman-teman ini mau mengatakan gambar apa. Tapi ya teman-teman bisa membuat gambar yang lebih menarik lagi dari hal ini. Oke, kita lanjut yang teknik yang oh ya, ada yang keempat dan yang terakhir ya. Oke, teman-teman, yang keempat ini namanya intersect. Nah, inilah yang membuat saya menjadi yakin bahwasanya PowerPoint ini sungguh sakti ya, sungguh luar biasa gitu ya. Kalau teman-teman di CorelDRAW ya pasti menggunakan intersect ini gitu. Yakin saya ya. Karena gunakan intersect ini adalah salah satunya bisa menghilangkan background ya. Bisa membuat desain lebih hidup gitu ya. Oke. Apa gunanya intersect ya? Kita coba praktekin. Nah, ini lebih menarik lagi teman-teman. Di sini saya punya gambar seekor kucing. Tenang, ini bukan kucing oranye ya. Oke, di sini saya akan praktekin namanya intersect ya. Nah, jadi teman-teman saya buat lingkaran. 1 lingkaran aja ya. Sambil tahan tombol shift-nya. Muka kucingnya enggak ini ya, enggak bersahabat. Oke. Saya taruh di sini ya. Di depan muka kucingnya kita tutupin. Karena mukanya nggak bersahabat banget. Oke. Nah, teman-teman, cara menggunakan poin di intersect ini ya, item intersect ini gimana caranya? Ini sedikit berbeda ya, teman-teman ya, dengan yang item-item sebelum-sebelumnya gitu di Maxup ini. Jadi caranya gimana? Teman-teman klik gambar yang di belakang ya. Ingat, gambar yang di belakang, objek yang di belakang. Jadi teman-teman punya gambar nih, entah punya gambar kucing, punya gambar beruang. Ya, jadi teman-teman klik dulu gambar yang di belakangnya gitu ya. Baru teman-teman tahan tombol shift-nya, klik lingkaran yang teman-teman buat. Ya, ingat, klik dulu gambar yang di belakang, baru tahan tombol shift, klik lingkaran yang teman-teman buat. Lingkaran kah, kotak kah gitu ya, terserah teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman klik save format, baru make save, baru teman-teman klik intersect. Wow. Gimana? Yakin nggak mau desain di PowerPoint? Kalau saya aja langsung hijrah. Ya, ini yang buat menarik ya teman-teman ya. Luar biasa PowerPoint yang sekarang. Auto pindah. Sekarang lingkaran gitu ya. Jadi teman-teman bisa taruh di mana aja ya. Kalau yang di awal tadi kan teman-teman susah tuh mau buat teksnya. Kalau sekarang kan bisa nih buat teks kan, buat quotes. Wih, apa lu lihat-lihat gitu misalnya ya. Oke. Kita lanjut ya ke teknik yang terakhir. Ini bukannya saya mengadu domba dengan Corel ya. Oke, teman-teman, kita ke teknik yang terakhir. Di Maxup ini ada subtract ya. Subtract, itulah ya. Penjelasannya memotong sebuah objek atau shape dengan objek lain. Kalau di
Corel Draw, saya masih ingat namanya itu tekniknya namanya trim. Ngaku nggak teman-teman pengguna Corel Draw? Oke. Jadi subtract ini adalah kita memotong objek menggunakan objek. Nah, caranya gimana? Kita akan langsung praktekin ya. Nah, ini ada gambar laut, Masya Allah ya. Sungguh luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita akan buat satu kotak ya. Kita bermain kotak aja sekarang ya. Capek sekarang menggunakan main ini lingkaran oval. Nah, teman-teman di sini ada lingkaran nih. Lingkaran lagi. Kotak panjang persegi ya. Oke, kita buat satu aja nih ya. Oke, jadi misalnya contoh nih ya. Satu ini kita klik ya. Pertama klik dulu kotak yang panjang ini, baru tahan tombol shift, baru kita klik gambar yang di belakang. Nah, baru kita accept. Oh iya, sorry. Kita klik terbalik ya. Klik gambar yang di belakang, tahan tombol shift-nya, baru klik kotak yang presisi tadi, ya, kotak yang panjang tadi. Nah, baru klik subtract. Nah, dia akan hilang ya bagian lautnya. Dan dia terpotong sesuai dengan objek yang kita buat. Misalnya, Kak, bintang, Kak, ya, bisa nggak kalau bintang? Bisa kalau bintangnya. Misalnya bintang. Nah, seperti ini. Nah, kita mau taruh di sini ya. Nah, ini biasanya digunakan teknik ini untuk buat namanya ini. Apa sih kalau ada event seminar, terus kita buat rame-rame itu apa? Tuibon ya? Ya, buat Tuibon. Sering menggunakan teknik ini. Oke, Tuibon. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan teknik ini ya. Pertama, klik dulu gambar yang di belakang, tahan tombol shift, klik objek yang ingin kita gunakan untuk memotong. Klik save format, baru make save, baru subtract. Wah, keren. Baru teman-teman tindih aja tuh ya. Edit di aplikasi software di smartphone teman-teman tuh ada aplikasi Kang Perdi? Canva. Oke, bisa. Apalagi banyak tuh. Pixel Lab ya, bisa juga. Atau yang sering digunakan VisArt. Wah, oke, udah ada yang jawab. Oke, ini teknik tadi ya, subtract ya. Nah, sekarang teman-teman, saya akan coba praktekin. Kita akan ada kombinasi ya dari beberapa item tadi. Nah, kita kombinasi ya. Sekarang kita kombinasi. Teman-teman bisa kombinasikan. Pertama, saya buat kotak seperti ini. Ingat namanya teknik yang di awal tadi kita pelajari apa? Duplika. Saya Ctrl D, saya geser, jadikan ini harus presisi. Nah, baru teman-teman Ctrl D lagi, saya buat ada 5. Oke, ada 5 kotak memanjang. Sekarang saya akan seleksi semuanya. Klik 1, tahan tombol shift, klik lagi ke yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Oke, sudah. Sekarang teman-teman arahkan lagi save format, baru make save, baru teman-teman klik union. Oke, ingat union. Nah, kalau klik union, dia tidak akan tergeser ya, dia akan menjadi satu dan tidak terpisah. Oh ya, Kak, apa bedanya sama di grup, Kak? Ya, oke, jadi ada bedanya. Ya, sambil ada sedikit ya informasi. Jadi apa bedanya sama grup? Ya, jadi di PowerPoint ada namanya teknik grup. Kita coba seleksi semuanya. Kita klik kanan, ada namanya grup. Klik grup. Nah, ini kan sama, Kak. Ya, bisa kita jadiin satu tanpa terpecah, tanpa terputus. Nah, terus apa bedanya sama union? Kalau grup, kita bisa kembalikan. Kita bisa ungroup. Seperti ini. Ya. Kalau union, itu nggak bisa. Ya. Jadi, kita sudah menggunakan union, dia akan menjadi satu. Ya.
seperti ini, union. Nah, dia akan menjadi satu. Kecuali masih di tahap seperti ini, ya, di tahap masih pengeditan ini. Kalau udah berlanjut ke tahap selanjutnya ngedit, nggak bisa lagi kita kembali, ya. Kita nggak bisa ungroup seperti yang tadi, ya. Nah, itu perbedaannya. Oke, teman-teman, kembali lagi kepada teknik yang tadi, saya akan kombinasikan. Yang pertama adalah kita duplikat tadi, objek. Yang kedua adalah kita gunakan item union. Dan yang ketiga, kita menggunakan teknik intersect. Saya klik gambar yang di belakang, baru tahan tombol shift, klik kotak yang ada 5 ini, baru klik lagi save format, arahkan kursornya ke make save, cari namanya intersect. Wow, keren nggak? Kok bisa kayak gini, Kak? Bisa lah, ya. Apa sih yang nggak bisa? Oke. Terus kalau intersect ini berlaku nggak, Kak? Dengan teks gitu ya? Bisa. Oke, kita next aja ya. Nanti kita akan ada sesi tersebut. Oke, itu namanya make save. Jadi ada 3 sudah ya, konten yang luar biasa. Udah mau masuk ke intinya aja. Gini aja udah keren ya. Apalagi setelahnya. Oke, yang pertama adalah duplikat ya. Yang kedua tadi apa? iDrover, dan yang ketiga make save. Nah, yang keempat crop to save 3D. Wow. Ada yang tahu nggak nih? Ya. Coba di chat deh, sampaikan yang pernah gunakan crop to save 3D atau pernah melihat, Kak, seperti ini loh, crop to save 3D. Ada nggak? Belum, Kak, Insya Allah. Pernah lihat nggak gambar orang di pamflet seminar, itu di lingkaran, tapi kepalanya keluar? Ada? Pernah? Ada nggak? Oh, pernah lihat. Oke, pernah lihat, pernah. Oh, ternyata ya. Bukan cuma di Photoshop aja, bukan cuma di Corel aja, di PowerPoint juga teman-teman bisa. Oke, kita langsung praktek. Kalau yang tadi teman-teman lihat ya, ini kucing ini cuma muncul di dalam lingkaran. Kepalanya nggak keluar karena dikurung. Oke, sekarang kita coba lihat ini, praktekin ya. Cara buat namanya crop to save 3D. Nah, ini ada salah satu contoh gambar. Nah, teman-teman buat yang pertama, saya saranin, langkah pertama teman-teman, ketika ingin membuat namanya crop to save 3D, teman-teman harus copy gambar itu. Ya, gambar yang ingin teman-teman edit. Ya, ini saya punya satu gambar. Ya, saya akan copy gambar ini ke layer berikutnya, ke halaman berikutnya ya, atau pack berikutnya. Nah, seperti ini. Sorry, kita klik di sini yang bagian slide-nya ya. Saya copy ke slide selanjutnya. Ya. Saya tinggal duplikat saja. Jadi pertama kita duplikat ya gambarnya, ingat di duplikat. Yang kedua, entah itu teman-teman pilih yang slide yang di atas atau yang di bawah, terserah teman-teman. Teman-teman kalau udah pilih slide-nya, baru teman-teman buat lingkaran. Lingkaran seperti ini. Oke, sudah seperti ini ya, sudah ada lingkaran. Nah, sekarang saya gunakan namanya teknik intersect ya. Saya kecilin dikit lah ya. Ini nggak apa-apa ya, kita praktek nih biar nggak terlalu rapi, nggak masalah. Oke, kita klik dulu gambar yang di belakang, baru tahan tombol shift-nya, klik lingkaran yang di depan. Save format, make save, baru kita ke intersect. Seperti ini ya, jadinya. Oke, ini baru langkah pertama. Langkah kedua, teman-teman beralih ke slide yang kedua, yang gambar yang teman-teman copy. Oke? Sekarang kita akan hapus background gambar tersebut. Oke, jadi teman-teman biar lebih mudah, memang teman-teman harus gunakan bisa akses di
remote BG ya. Kalau ingin teman-teman hapus biar lebih cepat, saya kasih nih ya situsnya. Jadi nggak perlu teman-teman harus di Photoshop untuk hapus background-nya, tapi teman-teman cukup search di sini. Tapi kalau di PowerPoint ternyata ada ya cara menghapus background yang cepat. Sama, namanya remove BG juga. Remove background. Jadi teman-teman klik dulu gambarnya, langsung ke picture format ya. Di sini banyak pilihannya. Nanti kita akan jelasin beberapa item di sini ya. Baru teman-teman klik remove background. Wah, iya, saya juga suka pakai itu. Oke, nggak masalah ya. Nah, ternyata di PowerPoint itu ada cara cepat untuk menghapus background. Jadi kalau teman-teman nih ada ingin melamar kerja, ya mau masuk sekolah atau masuk kuliah, perlu foto background-nya merah. Ternyata nggak punya background merah. Teman-teman tinggal foto di latar satu warna, ya, flat gitu ya. Baru teman-teman edit di PowerPoint itu udah bisa. Oke. Nah, di sini Kak ada yang bagian yang terpotong juga. Jadi kalau yang bagian terang ini ya, ini bagian yang kita ambil ya. Kalau bagian yang pink ini ya atau apa ya? Magenta ya. Ya, jadi teman-teman ini bagian yang terbuang ya atau tercut. Nah, di sini ada tombol plus, ada tombol minus. Jadi kalau tombol plus ini kita akan tambah bagian yang ingin kita ambil. Nah, seperti ini. Teman-teman tinggal garis ya. Dan usahakan warna ya. Foto yang kita gunakan itu foto yang resolusinya bagus. Oke, ini sedikit kita ambil, nggak masalah. Kita zoom sedikit. Nah, kayak gini. Ini di mulutnya juga ya. Sekarang rambutnya ya. Rambutnya kita ambil seperti ini. Pelan-pelan aja ya. Nah, seperti ini. Wow, keren nggak? Oke. Nah, kan? Ini Kak, bagian rambutnya kok ada yang putih? Nggak masalah ya. Kalau ingin mau lebih rapi, ya lama-lama aja di sini. Ya, kalau udah, teman-teman klik Keep Change. Wow, keren nggak? Nah, kalau sudah dipotong seperti ini, langkah selanjutnya adalah teman-teman copy. Klik kanan, copy. Baru kembali lagi ke slide yang di atas. Ya, baru teman-teman klik kanan, paste. Oke, ini sedikit tergeser ya. Sorry. Kita coba rapiin dulu. Ini Ctrl C, ini Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, terus di bagian sini Kak, kok nggak kelihatan kepotong Kak? Masih ada keluar nih bagiannya. Nah, caranya gimana supaya dia 3D? Caranya adalah kita gunakan tahap yang selanjutnya adalah crop. Ya, kita potong gambar ini. Klik gambar yang ini yang kita paste tadi, baru ke picture format. Ingat ya, ke picture format. Pilih namanya crop. Nah, teman-teman tinggal naikin nih ke atas. Naikin jarinya nih biar aja keluar telunjuknya, biar dia nunjuk ya. Oke, tinggal teman-teman klik. Wow, keren nggak? Aduh, ya. Ini yang buat lebih keren nih. Nah, teman-teman tinggal seleksi nih. Kalau cara seleksi biar mudah itu, teman-teman zoom out aja dulu, baru teman-teman seleksi seperti ini, di drag. Nah, secara otomatis diseleksi semua, baru teman-teman grup, ya, kelompokkan, klik kanan, cari namanya grup. Nah, biar dia nggak kemana-mana. Teman-teman geser, dia nggak kemana-mana. Wow, tinggal tambahin kuas aja nih, ya, gampang. Tinggal tulis apa di sini ya. Lihat loh, lihat di sini gitu ya. Klik di sini gitu misalkan ya. Mention di sini. Woi, keren. Ayo donasi di sini. Woi, udah keren tuh. Oke, itu namanya crop to shape 3D ya. Oke, kita selanjutnya ke tahap selanjutnya adalah text art. Nah, oke, dikit lagi ya. Udah mulai ngantuk. Harapannya jangan ngantuk dulu ya teman-teman ya, karena ini malam.
Oke, kita maksimalkan sampai jam 10 materinya. Oke, kita text art ini ya. Ternyata ya cara edit teks itu bukan cuma di Photoshop gitu ya. Ternyata edit teks itu ada di PowerPoint ya. Lebih menarik juga. Ya, namanya di sini kita coba gunakan gambar lagi ya. Text art. Nah, tadi ada pertanyaan ya. Kak, itu kan tadi intersect itu kan kita menggunakan objek lingkaran gitu, kotak gitu ya, bintang. Kalau teks bisa nggak, Kak? Bisa ya. Kita coba praktekin di text art. Yang pertama, langkah pertama teman-teman, pastikan punya gambar ya atau background. Mau backgroundnya, usahakan backgroundnya bagus ya. Nanti teman-teman di akhir juga setelah kelas ini akan saya bagikan bonus background ya, terus PNG dan juga font. Nah ini ya, Insya Allah ini gratis ya. Dan juga saya dapat dari mengikuti kelas-kelas online ya. Jadi ilmu itu teman-teman bagikan sebagai amal jariah teman-teman ya, Insya Allah. Oke, kita buat namanya textbook ya. Oke, jadi pertama teman-teman udah ada background, kita arahkan kursor kita ke insert, cari namanya textbook. Nah, kalau udah ada textbook, teman-teman tinggal di sini kita buat teks. Apa ya bagusnya ya? Indonesia. Nah, kalau text art ya teman-teman, usahakan cari jenis font yang tebal, tegak, gemuk, ya. Itulah pokoknya. Ya kalau ingin membuat text art ya. Kalau kurus ya, kecil, itu nggak cocok gitu ya untuk buat text art. Jadi teman-teman bisa gunakan Anton misalnya ya, terus font bebas ya. Itu font-font yang bisa teman-teman akses. Nah, teman-teman perbesar. Oh, ini salah ya, tipe. Indonesia. Seharusnya merah putih. Gak apa-apa ya. Oke, nah ini sudah ada teks. Saya akan edit ya. Teks artnya gimana? Caranya adalah klik gambar yang di belakang, background-nya, baru tahan tombol shift, klik teks yang di depan. Save format, make save, baru insert. Wow, amazing. Ya, jadi ya tadi ada yang menanya seperti itu ya. Jadi kalau teks itu juga bisa di intersect ya. Nah, supaya lebih menarik ya teman-teman, background-nya ini teman-teman copy ya. Jadi teman-teman dua background ya dengan background yang sama, teman-teman kontrol P lagi. Nah, berada di atasnya ya. Namun teman-teman letakkan di belakang teks. Nah, ini kan satu masalah ya. Biasanya yang sering kendalanya di sini. Kak, ketika saya buat objek baru, Kak, objek yang lama tertutup, Kak. Gimana supaya saya mau munculkan objek yang lama supaya bisa ditaruh di depan, gitu ya. Ternyata ya, kalau di Photoshop itu ada namanya layer ya, teman-teman ya. Ternyata di PowerPoint itu ada layer. Tahu nggak? Pernah nemuin nggak layer di PowerPoint? Ada namanya, coba teman-teman di search selection. Oh, salah. Sorry. Selection. Oh iya. Tata. Objeknya. Nah, kita close ini. Selection. Nah, di sini teman-teman. Jadi muncul selection. Ternyata ada di sini. Ini picture kita. Coba kita matiin nih tanda matanya nih. Ntar ya, saya buka sambil buka tombol chat room chatnya. Nah, saya matiin ya yang tanda mata ini, dia akan hilang. Ya.
text box-nya atau yang ini. Nah, saya munculkan text box-nya, dia akan muncul. Coba saya munculkan semua. Nah, ini kan tertutup ya text box-nya. Nah, teman-teman tinggal alihkan aja text box-nya ke atas. Keren nggak? Ternyata di PowerPoint ada namanya layer. Oke, teman-teman, ya. Supaya lebih menarik, teman-teman tadi 2 objek ya background-nya, 2 background, baru teman-teman seleksi kembali ya background yang di belakangnya, sambil tahan tombol shift, klik teksnya, baru save, make save ya, baru teman-teman intersect. Nah ini Kak, nggak kelihatan nggak? Ya inilah uniknya ya. Jadi teman-teman bisa transparansi background yang di belakangnya ya. Caranya transparansi gimana Kak? Wah, transparansi gampang. Ya, teman-teman tinggal klik background ini, baru arahkan picture-nya ke kursornya ke picture format, baru teman-teman arahkan ke color bisa atau di ini transparansi ya. Nah di sini. Ya. Nah seperti ini. Wow, amazing ya. Oke. Gimana teman-teman? Mau lanjut lagi nggak? Atau cukup Kak? Udah cukup. Oke. Ya, jadi ini text art ya, teman-teman ya, bisa teman-teman kreasikan lagi ya, lebih menarik bagaimana supaya text art-nya lebih menarik perhatian orang gitu. Oke, kita ke selanjutnya, teknik yang kelima ya, dual tone color. Pernah dengar nggak? Coba sampaikan di kolom chat pernah atau pernah lihat nggak desain-desain seperti ini? Ada nggak ya? Belum. Tahu nggak ini apa sih? Spotify. Tahu. Pernah lihat desain Spotify nggak? Ya sejenis itulah ya. Jadi ada gambar, dia beda warna. Oke, kita coba praktekin aja deh ya, biar nggak bingung. Aduh, kucing lagi. Ya, ini lebih sulit ya. Kita menggunakan dual tone color pada gambar yang seperti ini. Tapi kalau saya saranin untuk belajar, teman-teman bisa gunakan gambar yang seperti ini tadi. Nah, ini yang background-nya nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, kalau ini kan banyak nih. Nah, tapi nggak apa-apa, kita belajar ya. Nah, jadi di sini ada namanya dual tone color ya. Nah, kalau kita lihat secara gambar seperti ini ya, ini kita sulit ya, entah itu masih kelihatan background-nya ya, masih ini kelihatan jelas gitu antara 2 tong ini ya. Orang pasti ngelihat ada 3 ini ya, yang lebih menarik, ada tong warna biru sama warna hijau, ada kucing gitu. Kak tolong di zoom dikit boleh? Oh boleh, sangat boleh. Nah, kelihatan kucingnya. Kira-kira kucingnya ini lagi apa? Enggak lah, kucingnya ini lagi melamun. Ini pecinta kucing nih pasti ngerti lah ya. Enggak ya. Kucingnya ini lagi galau ya, karena banjir mungkin ya. Oke, kita langsung saja ya. Bagaimana sih dual tone color itu? Ya, jadi kita akan dual tone color itu bagaimana kita memperjelas ya objek atau pesan yang ingin kita sampaikan. Karena satu gambar itu banyak objek itu nggak jelas gitu. Apa yang ingin kita tonjolkan gitu. Nah, makanya kita gunakan dual tone color. Kalau kita tahu teknik ini, kalau di fotografi itu ada namanya teknik bokeh, bokeh. Itulah ya. Bagaimana supaya di belakangnya itu ngeblur gitu ya. Nah, sekarang kita gunakan teknik dual tone color. Nah, caranya gimana? Ya, caranya seperti ini. Kita akan ambil gambar kucingnya ini, ya, kita akan seleksi hampir sama seperti tadi, ya, seperti yang 3D tadi, ya, crop to shape 3D. Kita copy gambar kucingnya ini menjadi 2. Ya, kita duplikat aja di slide-nya. Oke, jadi ada 2 gambar kucing di slide pertama dan slide kedua.
Saya pilih salah satu slide-nya, ya. Baru saya coba seleksi, ya. Seleksi lagi menggunakan remove background. Nah, di sini yang sulitnya. Nah, kita bagaimana caranya mendapatkan cuma kucingnya saja. Nah, di sini ketahuan kalau objek gambar kita itu apa ya? Masih ada beberapa sisi yang nggak fokus gitu ya. Jadi bagaimana sih kita mencari tahu bagaimana dia ini fokus atau tidaknya menggunakan remove background ini salah satunya gitu. Dia akan menyeleksi bagian yang fokus sebenarnya ketika kita klik remove background. Nah, tapi kita juga bisa edit sebenarnya ya. Kita pelan-pelan edit. Kita pertama kurangi dulu bagian sini. Ini teman-teman garis aja ya. Kak, garisnya kayak apa sih, Kak? Garisnya ya sembarang teman-teman aja gitu. Nah, seperti ini. Nah, terus di sini kan telinganya nih, kupingnya nih kepotong ya. Sama matanya. Kita matanya dulu deh. Nah, ini kan udah kelihatan nih matanya. Udah cantik ya. Nah, baru sekarang kupingnya. Wih, cantiknya kucingnya. Oke, sekarang ke bawah ya, bagian bawahnya kita seleksi lagi. Oh, ini nggak berhasil ya, kita kembalikan aja. Jadi pelan-pelan ya, kumisnya. Ya, ini agak sulit memang, tapi nggak apa-apa. Kita belajar pelan-pelan. Oke, teman-teman juga bisa praktek ini ya nantinya. Nah, ini kalau udah kayak gini, teman-teman Ctrl Z aja ya, teman-teman kembali gitu. Ini salah satu teman-teman salah pemilihan gambar. Gak apa, ini ya contoh aja gambarnya. Memang ini ya agak sulit tekniknya. Nah, kita anggap nih sebagian ini udah diseleksi ya. Kita coba kurangin di bagian sini, bisa nggak ya? Alhamdulillah bisa ya. Dikit lagi, maaf kumisnya. Oke, sip. Oke. Bagian sini juga kita bisa kurangin ya. Karena nih di sini ada sedikit keluar ya. Oke. Sip. Kalau bagian bawah sini kalau teman-teman ingin rapi lagi nggak masalah ya, tapi sekarang kita pembelajaran waktu kita sebentar saja. Kita cukup sampai di sini dulu ya. Anggaplah ini udah terseleksi ya. Nah, teman-teman, sekarang kita ke bagian sini. Ya, sebelum kita pindahin ini, kita ke bagian sini dulu. Jadi teman-teman, ya, kita akan edit ya. Namanya itu dual tone color ini. Jadi dia ada dua warna sebenarnya ya. Jadi warna yang kita fokuskan dengan warna yang kita alihkan. Jadi kita klik dulu background-nya, arahkan kursornya ke picture format, baru di sini ya ada namanya color. Nah, jadi teman-teman bisa ganti nih, ya, bisa ganti warnanya mau seperti apa. Nah, contohnya ya, contoh, nah seperti ini, kayak foto zaman bahari ya. Nah ini teman-teman copy yang slide yang tadi udah dipotong. Mati kesabaran ya Kak, ya benar. Oke, kita paste di sini. Ini sedikit tergeser, sorry. Jangan sampai tergeser ya. Nah, kalaupun tergeser, teman-teman bisa rapikan sebenarnya. Nah, seperti ini. Nah, gambar kucingnya, teman-teman bisa ganti warnanya. Sama, klik juga gambarnya tadi, picture format, baru color, baru teman-teman ganti. Misalnya warna apa ya bagusnya ya? Biru deh. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman rapi, itu akan lebih menarik, yakin saya. Nah, seperti ini. Kan ini kan bagian di bawahnya belum terseleksi ya. Nah, nanti kalau teman-teman belajar, ya, teman-teman praktekin, teman-teman harus lebih bagus daripada ini. Oke, nah ini namanya dual tone color.
Kalau di Photoshop itu ada tekniknya, ya. Kalau di CorelDRAW itu ada dual tone namanya, ya. Oke, kalau di sini ada juga namanya dual tone color. Oke, lanjut nggak nih? Oke. Lanjut ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya untuk yang kedua ya. Kita kupas tuntas terkait CorelDRAW lagi. PowerPoint ya. Jadi yang pertama ada beberapa item ya. Teknik ajaib PowerPoint. Ada duplikat, hydrover, make save ya. Ada 5 item tadi. Terus ada crop to save 3D, text art, sama dual tone color. Nah, jadi teman-teman ya bisa berkreasi lah. Nah, jadi kalau background ini teman-teman juga bisa. Nah, ini sedikit menjelaskan ya. Jadi kalau di Photoshop itu kan lebih editing foto, gambar ya, karena bitmap gitu basisnya. Nah, teman-teman bisa juga gunakan PowerPoint untuk edit gambar teman-teman biar lebih menarik. Caranya gimana? Teman-teman misalnya nih, klik gambarnya mau diedit, klik picture format. Nah, di sini ada rangkaian pilihan-pilihan ya. Di sini. Bagian sini adjust ya. Jadi di sini ada remove ya, ini bagian untuk memotong backgroundnya. Di sini ada correction ya, untuk merubah supaya lebih menarik warnanya, cerah atau gelapnya, gitu ya. Tinggal teman-teman atur di sini, gitu ya, biar menarik. Kalau di sini ada color tadi ya, warna, gitu. Nah kalau di sini artistic effect ya. Kalau bagi teman-teman yang ingin mengedit yang seperti jadi kartun, ya, nah seperti ini, seperti minyak, cat minyak gitu, di sini bisa, gitu. Jadi bukan cuma di Photoshop, gitu ya. Jadi teman-teman jangan terbatas cuma berada di lingkaran teman-teman sekarang aja gitu ya. Lingkaran teman-teman, Kak, lingkaran saya gunanya Adobe Illustrator semua Kak. Laptop saya nggak kuat Kak misalnya. Nggak gitu ya. Jadi jangan terbatas. Transparansi juga bisa di sini. Oke, kita next ya, sedikit lagi. Ini waktu kita sampai jam 10 saja, tapi udah lewat 7 menit. Satu pembahasan lagi teman-teman ya. Obrolan kita malam ini nggak cukup cuma sampai di ide, inspirasi, desain, dan juga teknik ajaib dari PowerPoint itu sendiri. Tapi juga yang ketiga, saya ingin terus mensuarakan ya, karena saya juga ikut di dalam sertifikasi kemarin ya, desain grafis ya di lembaga sertifikasi. Jadi saya wajib untuk menyampaikan ini kepada teman-teman ya. Setiap pelatihan ataupun webinar terkait desain grafis. Nah, jadi lisensi aset grafis ini apa gitu ya? Ternyata ketika kita mencopot sesuatu yang ada di internet itu ada nama lisensinya. Ada yang tahu nggak apa namanya? Ya, nih. Jadi teman-teman, lewatan. Nah, di sini. Yang pertama adalah gambar. Karena teman-teman sering gunakan gambar sebagai salah satu konten untuk buat desain, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh. Di sini ada namanya sumbernya dari Privik, gitu ya. Nah, kenapa gambar tadi gitu? Karena gambar ini yang lebih dominan ketika buat desain gitu ya. Kalau cuma teks saja ya itu bukan satu desain gitu ya, tapi tipografi. Itu bagian dari desain sebenarnya. Lettering juga. Kurang menarik kalau tidak ada gambar. Oke, sekarang lanjut ya. Jadi kalau kita berbicara lisensi itu jangan sembarangan menggunakan gambar, teman-teman. Jadi mulai dari sekarang coba teman-teman perhatikan ketika mau copot-copot gambar ya, ketika mau gunakan gambar yang ada di internet, teman-teman mau ambil, teman-teman mau pakai, teman-teman coba perhatikan lisensinya. Bahaya kalau teman-teman salah menggunakan, pasti nantinya salah satunya adalah kena copyright ya, atau hak cipta. Nah, jadi lisensi gambar. Apa sih ya lisensi gambar itu? Jadi lisensi gambar itu misalnya nih, gambar. Jadi ada 2 jenis gambar. Gambar foto dan gambar vektor. Jadi kalau gambar foto ini ya, teman-teman nih misalnya berada di kebun ya, ada di taman. Teman-teman punya HP nih ya atau punya kamera. Jadi teman-teman foto kebun atau taman tersebut.
sebagai koleksi teman-teman untuk buat desain. Nah, itu adalah jenis gambar pribadi ya. Nah, itu teman-teman punya hak cipta pribadi gitu, lisensi pribadi di situ. Nah, namun sama halnya dengan vektor. Misalnya teman-teman buat ilustrasi ya menggunakan aplikasi desain. Nah, di situ udah ada milik pribadi gitu. Tapi kalau di sini misalnya contohnya gambar vektor ya yang ada di internet ya. Nah, ini kan contohnya tadi seperti di awal ada FreePik yang sering kita kunjungi gitu ya. Nah, di situ kan ada yang hak ciptanya gitu ya, cipta dari pembuatnya. Nah, alangkah bagusnya teman-teman lampirkan sumbernya gitu ketika menggunakan gambar tersebut gitu ya. Oke. Walaupun free ya, walaupun free. Karena kan kalau di FreePik itu kan ada yang premium, ada yang free ya. Oke. Kita lanjut. Nah, kita coba ketahui dulu sumber gambar itu ya, situs-situs gambar yang tadi ya, yang free, yang berbayar dan segala macam. Nah, contohnya ini tadi ya lisensi pribadi, terus ada royalty free. Ya, kalau royalty free ini ya berbayar gitu ya, semuanya berbayar. Ketika teman-teman ingin akses itu berbayar, atau ada watermarknya ya, nah itu berbayar gitu. Jadi teman-teman, dan juga ada beberapa yang teman-teman perlu ketahui, biasanya yang free itu cuma untuk bisa diakses pribadi gitu, bukan untuk diperjualbelikan, personal use ya bahasa Inggrisnya di situ. Ya, kalau komersial itu harus beli kita. Itu ada beberapa ya. Salah satunya selain gambar itu ada font ya. Nah, contoh gambar yang royalty berbayar itu seperti ini situs-situsnya. Pernah nggak ngunjungin ini Shutterstock, ya, Vectorstock dan segala macam. Nah, ketika teman-teman klik gambar yang ada di Shutterstock itu, dia ada watermarknya, ya itu yang berbayar gitu ya. Terus Kak, kira-kira ada nggak yang situs gambar yang bisa kita gunakan dan itu free gitu ya? Ada. Yang sering saya gunakan ini salah satunya. Ada Unsplash, ada Pixabay ya. Jadi kalau teman-teman ingin download gambar seperti gambar orang tadi ya, seperti gambar ini. Nah, gambar kucing gitu ya misalnya, gambar laut gitu ya, yang bagus-bagus, yang kualitasnya HD ya, 4K. Nah, jadi teman-teman bisa kunjungi situs ini. Insya Allah gratis ya. Unsplash sama Pixabay. Perlu nggak dikasih sumber Kak gitu ya? Sumbernya dari Unsplash atau Pixabay boleh ya, gitu. Teman-teman boleh cantumin, teman-teman boleh nggak cantumin, gitu ya, nggak masalah. Selama itu dipakai untuk pribadi. Oke, terus teman-teman lanjut lagi. Terus kalau untuk vektor gimana Kak? Kalau vektor bisa teman-teman akses FreePik. Jadi bukan berarti teman-teman setelah ini ketika mendengar sosialisasi terkait lisensi, itu teman-teman ogah untuk gunakan FreePik gitu ya. Enggak juga gitu teman-teman. Gunanya ada FreePik itu, disediakan FreePik itu memang gunanya untuk kita mencari ide, kita mencari inspirasi untuk desain gitu ya. Jadi teman-teman boleh akses gitu ya. Dan teman-teman harus ketahui tadi, ada yang memang untuk bisa kita download secara free ya, ada yang memang premium gitu ya, berbayar. Misalkan download aja yang free gitu ya. Walaupun ada yang menjual dan segala macam ya, usahakan jangan sampailah ya. Terus Platikon. Nah, kalau untuk situs ikon-ikon ya yang menarik, saya gunakan ini ya, teman-teman. Jadi kalau buat desain publikasi, seminar gitu ya, gunakan ikon misalnya waktu, tanggal gitu ya. Terus tempat itu saya download di sini, Platikon. Di sini ada yang gratis juga, ada yang berbayar juga. Teman-teman tinggal pilih ya. Nah, ini yang situs-situs yang saya gunakan. Terus kalau untuk font, nah ini ya, saya coba share screen. Teman-teman sering nggak mengunjungi namanya The Font?
Sering nggak? Siapa yang sering kunjungi namanya Dafont untuk mencari font ya? Saya coba share screen ya di Dafont itu. Kenapa kita harus coba berhati-hati untuk menggunakan font-font yang ada di Dafont? Nah, ini namanya Dafont, tempat orang-orang download font. Oke, jadi teman-teman di Dafont ini ya, teman-teman perlu perhatikan ya. Coba saya klik dulu Dafontnya. Nah ini misalnya, wah ini bagus-bagus Kak, fontnya Kak, wih cakep-cakep. Ini kalau dibuat untuk dosen undangan nih bagus nih Kak. Wah, ya. Ya, coba teman-teman kita perlu perhatikan, ada namanya font itu bisa kita gunakan untuk personal use atau komersial. Jadi teman-teman nih misal contoh ini ya, teman-teman klik. Nah di sini coba teman-teman lihat mana ya? Oh, ini enggak. Coba salah satu contohnya. Oh ini ada personalis. Oh, sorry. Nah contoh ini aja. Nah di sini. Jadi di sini ya personal use ya only boleh gitu ya. Namun kalau ingin ya lebih lengkap ya dia komersial, dia jual. Mana ya tulisannya ya? Ordonasi. Biasanya ada dia berbayar. Jadi teman-teman perlu perhatikan di situ ya. Kalau di sini ada tulisannya personal use only, teman-teman bisa. Nah, kalau di sini dia bisa nih donasi ya. Untuk mengajar donasi personal use only aja gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan kalau di Dafont itu ada berbagai macam ya font-font yang dia untuk pribadi saja yang kita gunakan ya. Kalau untuk kita jual gimana Kak ya? Wah, itu bahaya gitu ya. Kena copyright ya. Bahaya itu. Makanya kalau sekarang ya kalau kita lihat logo-logo yang terbaru kemarin ya. Logo ini HUT kemerdekaan itu dia menggunakan tulisan itu namanya Montserrat. Nah, ini salah satu font yang memang bisa diakses ya, gratis gitu. Nah, caranya gimana Kak? Cara dapatin font-font yang nggak komersial gitu ya, nggak kena copyright gitu. Misalnya mau dibuat di logo gitu ya, mau kita jual lagi, mau buat spanduk segala macam gitu ya, poster gitu ya. Nah, caranya di sini di Google Font. Kalau saya di sini aja aksesnya. Jadi download font di Google Font saja. Ya, kalaupun untuk pribadi saja nggak apa-apa, teman-teman bisa akses di Dafont ya. Dan saran saya ya install secukupnya aja fontnya ya, jangan banyak install font. Itu malah membuat mubazir, teman-teman nggak gunakan font juga yang banyak-banyak gitu ya. Gitu. Karena pengalaman saya ketika ikut magang kemarin ya, nggak terlalu banyak kok orang minta desain spanduk harus font yang kayak gini gitu dan segala macam. Ternyata font-font yang kayak Impact ya, Arial itu masih digunakan gitu. Oke. Nah, terakhir saya tutup ya dari tokoh luar biasa. Satu teknik tapi dilatih 1000 kali lebih baik daripada 1000 teknik dilatih 1 kali. Ya, jadi teman-teman malam hari ini ya mungkin hanya sedikit yang bisa saya bagikan karena waktunya juga terbatas. Sebenarnya kita ingin pelatihan, namun karena memang kondisinya waktu yang nggak memungkinkan, apalagi perbedaannya WITA sama WIB gitu. Kalau di sini WITA-nya udah waktu pukul 22.18. Kalau di WIB itu 21.18. Kemarin saya ikuti kelas-kelas online itu dari WIB gitu ya. Itu sampai jam 12 malam gitu ya, baru selesai. Padahal di sana baru jam 11 gitu ya. Luar biasa. Tapi itulah pengorbanan teman-teman ya pada malam hari ini, walaupun sedikit teknik yang dibagikan yang teman-teman dapat, tapi coba teman-teman latih dengan secara terus-menerus ya, secara konsisten. Itu lebih baik daripada dapat nih banyak-banyak nih sekali ngikuti kelas online, dapat banyak teknik banyak gitu ya, sampai ada teknik bagaimana supaya
mentransparansikan gambar atau gradasi warna gitu ya, tapi nggak dilatih gitu secara konsisten gitu ya, itu kan percuma gitu. Nah, lebih baik teman-teman dapat teknik sedikit ya, tapi teman-teman latih secara terus-menerus secara konsisten. Insya Allah ya, kalau teman-teman secara konsisten berarti teman-teman juga bisa menjadi seorang desainer handal ya, insya Allah. Dan usahakan, pesan saya ya, kalau teman-teman sudah dapat materi pada malam hari ini ya, teknik-teknik ini teman-teman bisa bagikan ke teman-teman yang lain ya. Untuk berbagi ilmu itu lebih baik ya. Jadi jadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat, dan usahakan dari teknik ini teman-teman bisa buat satu konten yang positif. Jadi berapa banyak pengguna Instagram itu, ada sekitar 70-an juta orang sekarang update-nya. Nah, dari 70-an juta orang itu, akunnya itu banyak akun-akun fake ya, akun-akun yang nyebar informasi negatif. Jadi sebagai influencer teman-teman ya yang udah banyak followersnya ya, teman-teman gunakanlah ya akun-akun teman-teman itu untuk mengisi Instagram itu atau platform media sosial lainnya itu dengan konten-konten positif, dengan tadi beberapa teknik tadi ya, teman-teman buat poster, teman-teman buat player gitu, buat microblog gitu, dan segala macam. Oke, so itu ya. Selanjutnya kita akan tanya jawab ya. Sebentar, saya akan lihat di kolom chat. Ini banyak kayak teman-teman bisa ini ya, sampaikan lagi mungkin kalau pertanyaannya tertindih ya. Oke, saya akan baca. Sebentar. Oke. Ini pertanyaannya yang pertama. Yang mana nih? Kok banyak betul? PPT tadi yang PPT. Oh ya, maaf Mas, saya pakai PowerPoint 2007. Garis merahnya nggak ada Mas. Terus tahu simetrisnya seperti apa Mas? Oh, oke. Jadi teman-teman ya, untuk yang PowerPoint 2007, untuk masalah garis tadi, teman-teman bisa coba, saya juga belum pernah coba ya kalau untuk yang 2007, tapi coba praktekin ini. Teman-teman ke view. Di mana ya? Kok saya jangan jadi bingung. Insert, review sama view. Di bagian sini ada namanya, oh belum diklik ya, sorry. Nah, diklik dulu site-nya ya, baru teman-teman ke view di menu bar itu ada namanya ruler. Teman-teman aktifkan aja ruler ini sama grid lines. Nah, ini bisa juga teman-teman gunakan ini untuk supaya dia simetris. Yang kalau memang yang tadi, kalau bagi yang nggak muncul tanda merah tadi ya. Nah, atau ini, teman-teman bisa akses ini ya, widths ya, widths untuk penggarisnya. Jadi misal contoh ya, saya hapus aja nih ya. Sorry ya, nggak apa-apa nih. Nah ini, misalnya ada kotak nih. Saya nggak ada, misalnya nggak ada, kalau digeser nih nggak ada garis merahnya. Nah saya gunakan ini. Contohnya ini, saya taruh di atas, ya, persis di atasnya. Nah seperti ini. Baru saya duplikat, saya geser. Nah biasanya saya gunakan teknik ini pada saat di CorelDRAW, karena di CorelDRAW juga nggak ada. Atau teman-teman bisa supaya simetris itu seperti ini. Ini Kak, misalnya kan ini mau saya ratakan tengah nih. Caranya tinggal teman-teman seleksi. Kalau di PowerPoint bisa nih. Klik ini, objek yang pertama, baru tahan tombol shift, klik objek yang kedua, baru arahkan kursor teman-teman ke alignment ya. Objek itulah ya. Nah, teman-teman pilih namanya align center. Sorry. Ini bisa align center, bisa top. Nah, seperti ini. Biar rata. Middle boleh atau bottom ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oke, nggak apa-apa, silakan Penny ya. Assalamualaikum Kak, mau bertanya, ada karya Kakak seperti tutorial membuat desain enggak Kak? Skron.
Oke, kalau untuk tutorial video saya belum buat, cuma kalau khusus PowerPoint ya, itu belum buat. Kalau untuk CorelDRAW ada buat ya. Nanti teman-teman bisa kunjungin. Nanti saya share di grup link YouTube saya, channelnya. Terus kalau buat logo di PowerPoint, di PNG kan bisa banget ya. Jadi nah ini ke tahap ekspor ya. Jadi teman-teman, Kak, ini kan kalau kita ekspor kan ke PPT dia, Kak. Nggak bisa kita upload gitu ke Instagram. Wah. Jadi bisa teman-teman. Ini contohnya nih gambar kucing nih. Kucingnya tadi. Sorry, yang bagus aja deh. Contohnya ini. Anggap ini ya. Oke, jadi saya ingin ekspor ini ya ke PNG ya atau JPEG. Jadi teman-teman tinggal klik dulu ini ya, atau teman-teman langsung klik slide-nya, slide ini, atau objeknya. Tapi kalau logo, saya sarani klik objeknya, ya, klik logonya. Nah, baru teman-teman klik menu file, baru bisa ekspor, bisa ke save. Tapi saya sarani ekspor. Nah, kalau di sini kan ekspornya kan dia ada berbagai macam pilihan ya. Nah, kalau di sini kita tinggal change file type. Sorry. Nah, di sini ada pilihannya. Kalau untuk versi yang di bawah 365, saya kurang tahu ya. Tapi salah satunya ini bisa teman-teman akses ya. Di sini ada PNG, ada JPEG. Ya, tinggal teman-teman pilih ya. Tinggal teman-teman aktifkan. Nah, kalau untuk save gimana, Kak? Ya, save bisa. Sorry. Ini agak lama memang. Not spending. Oke, jadi teman-teman tinggal save. Di situ ada jenis tipe ya. Teman-teman bisa akses sebenarnya di situ ya. Nah, ini save as ya. Sorry, di sini. Nah, di sini teman-teman bisa ganti. Ini kelihatan nggak ya? Ferdi kelihatan nggak? Kalau jaringannya bagus mungkin kelihatan. Kalau nggak bagus agak pecah. Oke, sorry. Kemudian kebaca ya, kelihatan. Nah, di sini berbagai macam pilihan, teman-teman, jenisnya. Kalau mau teman-teman misalnya, Kak, saya ada acara dan disuruh buat, saya di bagian medianya, disuruh buat untuk desain spanduk dan cetak. Kalau desain di PPT bisa nggak, Kak? Bisa. Desain spanduk bisa di PPT. Ya, terus ketika mau cetaknya gimana, Kak? Bawa format JPEG kah atau PNG kah atau gimana? Saya saranin jangan diekspor ke JPG atau PNG. Kalau desainnya lewat PPT, teman-teman ekspornya ke PDF ya. Karena PDF itu lebih aman ketika diakses nantinya dibuka di percetakan, entah itu menggunakan CorelDRAW atau Photoshop, itu bisa diakses semuanya ya. Jadi ekspornya ke PDF. Oke, ada lagi nggak ya yang tanya ya? Itu ya untuk ekspornya. Oh iya, nah ini ada tadi, lupa saya. Kak, gimana caranya kalau buat ukuran gitu ya? Ukuran, kan kalau ukuran slide ini kan dia otomatis gitu ya. Gimana cara ngubah ukurannya gitu, ukuran kanvasnya gitu ya, ukuran slide-nya. Kalau kita mau buat postingan misalnya colossal ya atau microblog gitu. Nah, jadi teman-teman bisa edit ukuran kanvasnya ini. Caranya gimana? Teman-teman ke design ya. Design, baru slide size di atasnya, di samping format background. Nah, di sini kan ada dua aja pilihannya ya, standar sama widescreen ya. Nah, teman-teman pilih yang di bawah, ada custom slide size. Nah, di sini teman-teman ganti ya. Kalau di sini saya gunakan sentimeter. Kalau teman-teman di awal akses mungkin Microsoft-nya inci ya. Inci biasanya inci. Tapi teman-teman bisa ubah ukuran tersebut ke sentimeter. Banyak tutorialnya di YouTube, tinggal teman-teman pelajari. Nah, misalnya ukuran Instagram-nya itu 40 banding 50 ya. Contoh seperti ini. Maksimis. Nah, dia akan seperti ini. Sorry. Nah,
Tinggal teman-teman tambah quotes-nya apa gitu ya. Baru pack selanjutnya. Oke, ada lagi nggak yang nanya? Keren ya, baru tahu. Oke, jadi teman-teman bisa gunakan PowerPoint ini bisa untuk posting di Instagram gitu ya, buat buat poster dakwah gitu. Wih, keren tuh. Kang Perdi, ada lagi nggak yang ditanya tadi yang sempat kelewat? Kalau nggak ada, kita lanjutin ke terakhir ya mungkin ya. Belum ada nih, belum ada. Belum ada ya. Oke. Oke, karena udah pukul 22.30 ya. Untuk sesi tanya jawabnya mungkin kita cukupkan di sini ya untuk di room Zoom-nya. Nanti kalau teman-teman ingin ada pertanyaan lagi, kita akan diskusikan di grup Kepoin Desain ya. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya di situ sepuas teman-teman. Nanti ada saya ya, ada Kang Perdi yang bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Oke. Oke. Kita selanjutnya mungkin ke ini ya, pengumuman sebelum saya kembalikan ke Kang Perdi selaku moderator pada malam hari ini ya. Jadi pengumuman untuk seluruh peserta ya. Insya Allah pada malam hari ini merupakan webinar awal kita ya. Jadi kalau teman-teman ingin niat ya, ingin belajar lagi PowerPoint, kita akan adakan satu pelatihan lagi yaitu membuat satu konten menggunakan PowerPoint. Kalau hari ini kita cuma bedah aja ya beberapa yang ada di PowerPoint. Ya, jadi kita akan praktekin dalam satu buat konten. Sebenarnya saya tuh niatnya di awal inilah ya, ketika saya berpikir ingin buat satu acara ya, desain bareng donasi bareng ya, itu saya ingin adakan untuk pelatihan sekaligus buat konten. Namun karena waktunya itu malam ternyata ya takutnya nggak sempat dan juga teman-teman berbeda waktu jam. Jadi saya coba menyampaikan secara malam hari ini adalah membedah gitu ya yang ada di PowerPoint. Nanti untuk praktek kontennya sebenarnya sudah saya siapkan bahan-bahannya buat teman-teman peserta, mulai dari gambar terus materinya ya sekaligus backgroundnya gitu ya. Nanti kita akan ke pelatihan selanjutnya. Insya Allah nanti akan diinfokan dan insya Allah waktunya juga enggak di hari kerja pastinya. Pastinya di hari libur ya, supaya waktunya WIB dan Wita bisa mengikuti sama-sama bareng-bareng. Oke, terus yang selanjutnya lagi untuk teman-teman yang bonus yang ada di publikasi itu ada yang 300 lebih font, terus ada PNG ya, gambar PNG sama gambar background. Itu teman-teman bisa dapatkan, teman-teman bisa akses setelah mengikuti agenda pada malam hari ini. Insya Allah nanti besok akan saya bagikan ya bonus-bonus tersebut dan juga berikut dengan sertifikatnya. Untuk sertifikat teman-teman ya harapan saya teman-teman mengisi di Google Form itu betul-betul nama yang tepat, namanya benar gitu ya, karena sertifikat yang saya buat, yang saya bagikan itu langsung dengan namanya ya. Jadi teman-teman nggak usah lagi edit kasih nama, nggak gitu. Saya kasih nama langsung sesuai dengan teman-teman mengisi di Google Form ya. Jadi teman-teman nanti besok akan saya bagikan insya Allah yang berupa bonus sama sertifikatnya. Dan juga yang terakhir saya infokan untuk teman-teman sekalian ya, agenda kita malam hari ini ya. Ini satu suatu kebutuhan juga untuk diri kita masing-masing ya, apalagi di era dunia digital sekarang ya, serba digital, dan harapan saya ya bagi teman-teman tetap belajar. Dan yang terakhir adalah event ini kita niatkan karena Allah dan juga ingin membantu saudara kita. Jadi harapannya kalau ada rezeki ya, entah itu tadi yang disampaikan Kang Perdi 10 ya 5.000 nggak masalah gitu ya, teman-teman bisa sisihkan ya, teman-teman bisa transfer ke rekening yang telah tertera di publikasi gitu ya. Harapannya bisa kita saling membantu ya saudara-saudara kita. Dan saya ini salah satu bentuk saya ya selaku content creator yang bisa saya coba
gunakan ya untuk membantu saudara-saudara di Kalsel ya, terus di Sulbar gitu ya, dan seluruh di Indonesia. Jadi kalau teman-teman punya keahlian ya, entah itu di bidang apapun, kalau itu bisa digunakan untuk membantu saudara-saudara yang lain, ya teman-teman gunakan. Itu adalah kelebihan yang sengaja dititipkan oleh Allah ya. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terakhir, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Hatur nuhun ya, kalau ada orang Bandung di sini. Oke, buat teman-teman, karena di sini bukan cuma orang Kalimantan ternyata, ada orang Jakarta dan orang-orang di Jawa ya. Oke, sekian, mohon maaf. Bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ya, alhamdulillah.